Kami dari Export Group akan menjelaskan materi tentang bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Francisca Valena Eka Putri. Perkenalkan, nama saya Nicholas Abe. Perkenalkan, nama saya Fernanda Valentina Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Supriyani. Langsung saja ke materinya. Salah satu sistematika penulisan karya ilmiah memuat tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi tentang teori-teori atau pendapat ahli yang terkait dengan topik yang akan diteliti. Pada karya ilmiah, skripsi maupun tesis tinjauan pustaka ini berada pada bab 2. Tinjauan pustaka atau kajian kepustakaan ini berisi tentang kerangka konseptual maupun landasan teori yang menjadi pijakan etika ketika melakukan penelitian. Tinjauan pustaka ini nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis temuan dari penelitian di lapangan. Simak manfaat cara membuat dan contoh tinjauan pustaka. Yang pertama itu pengertian tinjauan pustaka. Mengutip Alacrity Journal dan Education yang diterbitkan LPPI Publishing, tinjauan pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti. Menyusun tinjauan pustaka sama halnya dengan menyarikan penelitian terdahulu untuk mendapat gambaran tentang topik yang akan diteliti. Selain itu, menyusun tinjauan pustaka juga untuk menjawab berbagai tantangan yang akan ditemui ketika memulai sebuah penelitian. Sementara itu, situs Politeknik Pertanian Negeri menyebutkan kajian atau tinjauan pustaka merupakan bagian karya ilmiah yang berisi hasil kajian laporan riset dan pustaka yang relevan dengan penelitian. Kajian dilakukan peneliti untuk menjelaskan hubungan antara riset yang akan dilakukan dan sebelumnya. Pengertian tinjauan pustaka menurut para ahli, yang pertama itu ada Taylor dan Procter. Taylor dan Procter mendefinisikan tinjauan pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang kita teliti. Yang kedua itu ada Ledy. Ledy mendefinisikan tinjauan pustaka sebagai penjelasan yang harus berisi mengenai pernyataan-pernyataan peneliti sebelumnya mengenai penelitian serupa yang dikerjakan, sehingga tinjauan pustaka didasari dengan langkah-langkah penelitian, pengembangan. Selain itu juga disebut dengan bab dalam karya tulis ilmiah yang menerangkan mengenai teori-teori yang dipakai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fernanda Valentina Putri. Manfaat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dinilai penting karena menggambarkan hasil penelitian yang akan dilakukan. Lantas apa saja manfaatnya? A. Menurut Punaji Setiosari, dalam Alacrity Journal of Education 2021 dijelaskan manfaat tinjauan pustaka sebagai berikut. Yang pertama, membantu peneliti untuk membatasi bidang kajian. Yang kedua, membantu peneliti menempatkan masalah sesuai perspektif. Yang ketiga, menghindari replikasi tentang penelitian serupa sebelumnya. Yang keempat, mengaitkan ide dan teori dengan penerapan. Yang kelima, memahami struktur isi. Yang B, menurut Jubaidah 2007. 6 manfaat tinjauan pustaka yaitu yang pertama, mengetahui sejarah masalah penelitian. Yang kedua, membantu memilih prosedur. Yang ketiga, memahami latar belakang teoritis masalah penelitian. Yang keempat, mengetahui manfaat penelitian sebelumnya. Yang kelima, menghindari duplikasi. Dan yang terakhir, memberikan pembenaran pemilihan masalah penelitian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Kriteria dalam penulisan tinjauan pustaka. Mengutip situs dosen Perbanas Institute, ada 5 kriteria dalam menilai kualitas kajian pustaka. Sebagai berikut. 1. Ruang lingkup. Kategori ruang lingkup ini penggolongan kriteria inklusi atau eksklusi. Yang kedua, sintesis. Dalam kriteria ini ada 6 kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu A. Membedakan antara apa temuan di lapangan dan yang harus terjadi di lapangan. B. Menempatkan topik atau masalah dalam literatur akademis yang luas.
C. Menempatkan penelitian dalam konteks historis di lapangan. D. Meningkatkan kosakata subjek penelitian. E. Menyebutkan variabel penting dan fenomena yang relevan dengan topik penelitian. F. Menyatukan dan memperoleh perspektif baru dalam bidang ilmu yang diteliti. 3. Metodologi. Metodologi dalam tinjauan pustaka terkait dengan mengidentifikasi metodologi utama dan teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, dan keuntungan maupun kerugiannya masing-masing. Kemudian mengaitkan ide-ide dan teori dari lapangan untuk metodologi penelitian. Yang keempat, signifikansi. Signifikansi dalam unsur tinjauan pustaka terkait dengan rasionalisasi praktis dari permasalahan penelitian, dan juga merasionalisasi signifikansi ilmiah dari masalah. Yang kelima, retorik. Pada bagian ini, apakah kajian pustaka ditulis dengan struktur koheren dan jelas mendukung ulasan? Selanjutnya akan dibacakan oleh Niko. Baiklah, cara membuat tinjauan pustaka yang baik dan benar. Ada sejumlah tahapan yang dibutuhkan peneliti untuk menyusun tinjauan pustaka yang baik dan benar. Menurut Creswell, ada 5 langkah untuk membuat tinjauan pustaka, yaitu 1. Mengidentifikasikan kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur. 2. Menemukan literatur tentang suatu topik dengan berkonsultasi dengan beberapa jenis bahan dan basis data, termasuk yang tersedia di perpustakaan akademik maupun di internet. 3. Mengevaluasi secara kritis dan memilih literatur untuk direview. 4. Atur literatur yang telah dipilih dengan mengadaptasi atau mencatat literatur dan mengembangkan diagram visualnya. 5. Tulis tinjauan pustaka dengan melaporkan ringkasan literatur untuk dimasukkan dalam laporan penelitian. Sementara itu, untuk memudahkan penulisan tinjauan pustaka, Ari Jacobs dan Sorensen memberikan sejumlah tips merangkai pustaka agar tersaji sistematis, yaitu 1. Mulailah dengan studi-studi di bidang terkait yang paling akhir dimuat dalam terbitan-terbitan terbaru, dan kemudian bekerjalah mundur ke terbitan-terbitan sebelumnya. 2. Bacalah abstrak atau ringkasan suatu laporan terlebih dahulu. Apakah penelitian tersebut relevan dengan masalah penelitianmu atau tidak? 3. Sebelum membuat catatan, baca dan jelajahilah laporan tersebut dengan cepat untuk mengetahui bagian-bagian yang ada kaitannya dengan masalah. 4. Buat catatan langsung di kartu catatan, karena lebih mudah diseleksi dan disusun daripada lembaran kertas, amplop, dan sebagainya. 5. Tulislah referensi bibliografi secara lengkap untuk setiap karya. 6. Untuk memudahkan pemilihan dan penyusunan, jangan memasukkan lebih dari 1 referensi pada setiap kartu. 7. Jangan lupa memberi tanda bagian mana yang merupakan kutipan langsung dari pengarang dan bagian mana yang merupakan susunan kata sendiri. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye.